Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya channel Abdul Irham Jati Mulia ya guys. Oke, apa kabar semua? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilancarkan rezeki serta urusannya guys ya. Oke guys, di video kali ini kita akan coba review satu buah tool guys ya. Tool upgradean dari MLHY, Melehoy atau apa itu terserah kalian sebutnya, yang enak aja di bibir guys ya. Jadi ini adalah upgradean guys yang mau kita review sekarang. Dan yang versi kemarin kan belum ada impact ya, mode impact drillnya. Untuk sekarang ada ini, jadi upgradeannya cukup lumayan ya, berguna ya jika kalian sering pasang-pasang freezer 8 mili ke bawah. Mungkin ini cukup menarik ya untuk dibahas menurut saya ya. Oke, jadi yang bikin saya tertarik dengan upgrade MLHY ini yaitu sudah ada mode impact drill guys ya. Jadi sekarang mode hammernya dua nih, belakang juga bisa pakai hammer yang real, terus yang depan juga bisa pakai buat ngedrill atau impact drill pada satu dinding ya. Dinding ini aja sih, tapi nanti kita mau coba buat yang agak keras dikit ya, apakah dia mampu untuk kelas bor ya 200 ribuan untuk mengebor satu buah coran ya, coran, ataupun nanti kita akan coba pada konblok ya. Konblok saya masih ada sisa, soal satu lagi yang sisa kemarin bekas bor dongceng ya, dongceng 2310. Oke, semoga nanti fiturnya bagus ya, dan semoga aja Scoot yang sekarang lebih bagus daripada quality yang kemarin kita review ya. Soalnya yang kemarin juga, banyak juga yang tertarik kayaknya sih, di komen-komentar juga kelihatan ya bahwa bor MLHY itu lumayan ya untuk daya tariknya, peminatnya tinggi ya. Kalau saya lihat sekarang juga harganya sudah naik. Dari kemarin saya beli 272.000 untuk unit online, belum diskon ya. Terus sekarang itu naiknya yang ada impact drillnya naik 30 ribuan aja guys, jadi sekitar 292.000. Ini saya dapat dengan harga pas diskon kemarin itu di liftnya 260 ribuan guys, 267 kalau nggak salah ya untuk detailnya. Oke, langsung saja kita kupas tuntas tentang bor MLHY ini guys. Ini dia ya, untuk body covernya masih sama seperti yang dulu ya. Untuk yang dulu sih di dalam saya cuman sama aja ya, kalau saya lihat-lihat nggak ada perbedaan dari segi apapun. Cuman lumayan ada aksesoris ya di dalam. Oke, nanti akan kita bandingkan dengan bor MLHY yang versi sebelumnya guys. Oke, langsung saja kita bongkar guys ya. Oke guys, jadi seperti ini ya, untuk tampilan boxnya masih sama seperti yang versi sebelumnya. Jadi mau kita bongkar langsung aja. Ini ada kopernya yang seperti ini ya, untuk penguncinya berwarna merah, masih juga penyu atau plastik ya untuk bahannya. Kalau saja kita bongkar guys. Nah, ini untuk paket pembelian seperti biasa guys ya, cuman ini saya beli yang pakai baterai dan full charger guys. Jadi harganya itu kemarin saya dapat 300 ribuan lebih untuk satu baterai dan satu unit dan satu charger dan aksesoris lainnya guys. Sebenarnya sih nggak kita pakai aksesorisnya ya, cuman lumayan aja lah, bisa buat cadangan kalau misalkan aksesoris yang lain yang kita pakai sedang rusak atau patah ya. Ada mata bor 6 pieces dan juga ada mata obeng sekitar 6 pieces juga. Lalu ada kunci sok yang 1/4 in, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8, sama ini ada extension untuk mata bor ya. Jadi 6 mm ini, bukan 8 kayak baja ringan ya, bukan. Oke, kita pasangkan lagi aja. Ini lumayan buat cadangan-cadangan mah ya. Kadang-kadang ada juga ya yang pakai gitu, kayak tetangga atau siapa yang pengen ya kita kasih aja kalau kayak gini mah ya. Soalnya nggak dipakai juga, nggak bisa buat kerja yang kasar gitu. Sedikit cerita untuk saya yang pakai MLHY kemarin itu ya cukup membantu ya, karena saya cuma di bidang furnitur. Cuman yang emang nggak bikin nyaman itu adalah satu fitur yang di sini guys ya, yaitu pada caknya yang geol-geol guys ya, kalau kita pengeboran pada kayu juga. Jadi tidak antep ya, tidak solid gitu. Semoga aja nanti ini bisa lebih baik dari yang versi sebelumnya ya untuk kualitinya. Tapi saya rasa ini nggak beda jauh guys sama yang versi sebelumnya. Oke. Nah guys, ini untuk versi yang terdahulunya, kalau saya nilai sih ini agak geol yang versi sebelumnya ya. Sama sih, beda dikit. Jadi versi sebelumnya ini kita pakai buat furnitur, terutama buat pengeboran pada apa namanya ya, mata bor sendok guys ya, yang ukuran 30 mil 5 mili ke bawah. Ini kita mau sandingkan dulu dengan baterai ya guys. Ini bor paling murah guys ya kalau menurut saya dari
versi yang lainnya ini. Sudah LXC lagi ya. Kalau saya sih nggak suka yang nggak bisa berdiri ya, jadi saya lebih nyaman pakai LXC terusnya ya. Meskipun agak besar dikit ya enak aja ya, cuman memang untuk plafon kita lebih butuh yang lebih compact atau lebih kecil ya, ringan gitu. Kayak Dongcheng kemarin yang DCPL 08/4 guys. Sama impact drillnya satu lagi ya, 2310 itu sangat pas buat untuk plafon dan interior. Kalau misalkan ini pasnya untuk baja ringan ya, baja ringan kayaknya sih cepat habis baterai ya, harus pakai baterai yang powerful karena identiknya baja ringan itu memakai impact driver. Oke. Ini kita pakai baterai bawaan dulu ya. Lupa nih. Soalnya biasa jarang beli pakai baterai ya karena sudah banyak di rumah. Ini kita sandingkan dengan baterainya dulu. Yang 2Ah kayaknya tahu selnya berapa, kita belum tes. Cuman 20 volt, nanti mau kita tes juga. Kurang galak ya kalau nggak pakai baterai yang modern atau yang sejenis lainnya. Kalau kita bahas dari segi desainnya mantap sekali ini guys ya, sudah murah, quality juga cukup oke, terus peseknya itu guys ya, peseknya dari gearboxnya ini ya memang lebih mantapnya. Ini disatuin kayak Dongcheng 2060 ya, jadi nggak ada 3 mode seperti ini karena lebih pesek jadi hitungannya. Cuman ya mungkin kayak gitu lebih mahal mungkin ya kalau dibikin, karena ini mah kan ada 3 ya, jadi untuk diproduksi karena emang udah paket kebanyakan yang seperti ini. Oke, saya dapat info-info juga ini sama percis ya untuk gearbox dan juga lain-lainnya pada bor mukete. Terus ada AST, terus ada juga yang Haston itu sama semuanya gearbox seperti ini, cuman beda dari bawahnya aja. Kalau ini 20 volt sama sih, yang 18 volt juga AST sama ya, pasti 18 sama 20 volt mah itu masih dibilang kategori yang sama di baterai, bukan 12 atau 16. Biasanya kalau 16 ke 20 tuh agak beda ya. Yang 16 nyatunya ke 12, tapi jarang juga itu juga. Oke, untuk desain ya sangat menarik ini guys ya menurut saya seperti ini. Lalu untuk build quality masih sama seperti versi terdahulunya, cukup oke ya. Terus untuk semuanya juga sama ya. Nah, kita dapat tambahan dari sini cuman dari impact drill aja guys. Jadi sudah ada 3 mode. Ini 3 modenya kita mau tes. Ini clicky ya, mantap. Ini coba kita tes dulu nih untuk dari manual. Nah, ini agak antep ya. Terus pas mode drill, oke, aktif, mantap ya, sangat terasa sekali. Semuanya sama ya, jadi dari belakang juga sama tuh, cuman beda dari impact drill aja guys, 3 modenya ya, cuman ditambah itunya aja guys, jadi nggak ada lagi yang lain, sama percis ya. Oke, sekarang kita akan lanjut kemana ya, dari fitur itu aja ya, ini nggak bisa ditekan sama. Terus mungkin dari baterai kita mau tester dulu ya. Ini sama, paku baut L bintang juga sama, cak juga sama. Nanti akan kita caknya ya, apakah sekuat apakah lebih kokoh dari kemarin, apa sama aja ya. Kalau dibandingkan dengan Kamole Brothers itu lebih kokoh yang Kamole Brothers ya, untuk bagian dari caknya, untuk titik senternya lebih nyaman. Jadi Kamole Brothers sama dengan Dongcheng kemarin tuh, Dongcheng 2310 itu antep dia. Jadi kalau kita bor seperti ini itu titik senternya dapet ya, nggak geol-geol kayak bor MLAY ini. Cuman ya untuk kayu mah kayaknya sih masih produktif ya, asalkan jangan terlalu dipaksain untuk mata bor yang lebih besar. Kalau mata bor sendok sih maksimalnya di 36 mili, kalau yang lebih dari itu kalau bisa jangan ya. Sama hole saw itu kalau bisa jangan di atas 30 mili ke atas, hole saw yang bulat ya, buat ngelubang-lubangin buat lampu-lampu di kitchen set atas gitu kan, suka pakai lubang itu kalau bisa jangan. Ini porsinya cukup sih ya, tapi nggak dibilang wow ya, harga 300 ribuan mah sudah mantap sekali ya, dapat satu baterai. Oke, kita lanjut ke RPM nya guys, apakah nambah atau masih sama aja. Oke guys, kita tes RPM dulu guys ya, kita mau bandingkan langsung dengan MLAY yang versi gak ada impact drill guys. Oke, yang pertama kita akan tes dulu yang ini ya. Cuman ini pakai baterai Nagawa, biasanya lebih up sih untuk powernya kalau pakai baterai yang ini. Nah, ini pakai baterai yang Nagawa 6Ah itu 1471 ya untuk RPM speed 2. Kita coba bandingkan dulu ini ya. Kita pakai baterai yang ini lagi.
SP2 sudah. Sebentar. $13.89. Jadi ada pengurangan speed guys ya. Coba kita pakai baterai bawaan. Tadi perasaan saya tes ada 14.400 ya kalau pakai baterai bawaan. Baterai bawaan lebih tinggi guys, 1447. Tapi kan kita satu baterai mau tesnya ya. Jadi lebih RPM lebih tinggi yang versi terdahulu ya, karena mungkin nggak ada beban buat impact drill guys. Kita coba lagi ya aja ya. Kita coba lagi nih pakai baterai yang ini. $1.528 guys. Wah, ini baterai bawaan masih bagus ya. Mungkin karena masih baru deh ya. Apa emang selnya bagus? Nanti kita mungkin selanjutnya akan tes nih untuk baterainya nih MHL. Soalnya agak bingung juga kalau kita pakai baterai 6Ah itu 1400, cuma pakai baterai ini di 15 lebih ya. Ini lebih lumayan loh lebihnya ini sekitar 60 RPM ya. Coba kita pakai baterai modern 4Ah, ini juga nggak full ya, seperti kemarin saya potong-potong mahoni. Ternyata modern lebih ini ya, lebih rendah daripada Nagawa dia untuk powernya. Jadi kalah semuanya sama yang baterai baru. Nah ini kurang tahu juga, nanti akan kita pantau tes lah mungkin ya di lain waktu untuk satu baterai-baterai yang lain juga. Warna kecil banget nih, perbedaannya juga cukup jauh ya. Pakai baterai kilat 1531, berarti kurang 10 ya sama baterai bawaan dari MHL HY. Oke, kita akan coba langsung aja tes ke performa nanti seperti apa untuk impact dino yang kita utamakan ya. Oke, langsung aja kita tes guys. Ini satu buah contoh untuk tick centernya guys ya. Masih center kalau masih baru. Oke guys, kita mau tes nanti ya. Untuk yang sekarang kita pakai mata bor bawaan dan ada medianya kayu jati mahoni yang tebalnya sekitar 3 cm ya. Kita mau tes dulu untuk baut Gibson ya. Kita tes torsi yang nomor 8. Ini 4 cm untuk bautnya, baut Gibson. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya kurang dekat ya. Ya kelihatan inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Mode impact-nya aktif ya. Oke, alihkan dulu kita ke mode skrup ya. Kurang. Kita tambah ke 12. Dari awal ya, kalau tes torsi itu jangan dari tengah kita lanjutkan lagi. Mantap. Pas. Ini memang mata bor bawaannya agak gampang selek kayaknya ya. Oke, yang 5 cm ya kita tes lagi. Ini kayaknya harus berdiriin ya. Kita sekarang karena kayu balok kita basah semua kehujanan biasa, jadi nggak bisa tes langsung nih. Ada sini jati Belanda yang ini ya, kita pakai buat potong nih ya di tabal saw ini. Ini cukup ya 5 cm. Bismillahirrahmanirrahim, kita tes lagi. Wah, kayaknya kelasan ini ya, soalnya ini bukan jati Belanda guys, ini kayak kayu semacam apa ya, keras pokoknya ya, dia bekas palet juga, cuman beda, dia kayak kayu lokal. Kalau ini jati Belanda asli ya, jadi dia agak empuk memang. Kurang enak kabarnya guys, yakin ya, ini kurang enak banget, kita ganti aja dulu. Nah ini jati Belanda asli guys ya, ini sudah solid banget meskipun jati Belanda, dari ungunya juga udah beda sama yang ini ya. Oke, kita tes lagi. Ini udah pakai mata bor yang baru dari Camel. Saya pakai yang merek biasa aja, nggak pernah diawas sama kita, karena kalau hilang sayang banget ya.
Kita pakai torsi yang nomor 12 ya, untuk kerasnya di Belanda asli yang sudah tua, seratnya merah. Bismillahirrahmanirrahim, kita tes. Masih lebih guys, masih lebih ya. Kita coba nomor 10, 5 cm. Pas banget untuk settingan jati Belanda pakai Gibson yang 5 cm ya. Nomor 10 untuk torsinya. Oke, jadi sudah mantap. Sekarang kita mau tes menggunakan mata bor baja ringan yang 7 atau 8 sentian ya. Apakah kuat? Kita pulkan dulu untuk settingan torsinya ya. Kita udah ke mode drilling aja karena ini berat. Tadi kita coba speed 1 ya, lupa. Kita coba speed 2 ya. Biasanya kan lebih berat pakai speed 2. Bismillahirrahmanirrahim. Enteng. Sekarang kita mau pakai mata bor yang 36 mili. Kita tambah yang lebih berat ya. Kalau bisa untuk mata bor seperti ini ataupun yang lebih besar terus pakai speed 2 itu jangan. Kalau ada mode seperti ini itu biasanya ada kemungkinan cepat rusaknya guys ya. Sama kayak Kamole yang 13 mm juga cepat rusaknya. Sama bagian cak terutama. Lanjut ke mahoni guys. Ada berhenti-berhentinya, tapi itu bukan dari motor ya, itu dari caknya yang kayaknya ada lossnya guys. Kalau pakai baterai bawahnya kayaknya kurang, ini kita coba yang lebih besar. Kadang-kadang satu baterai itu bisa menghasilkan torsi dan bisa menghasilkan RPM yang berbeda guys ya. Ini coba torsinya beda enggak? Ini saya mau rasakan aja. Baru satu lubang, kita coba pakai dulu. Tapi kalau dirasakan sih torsinya lebih baik yang ini ya daripada yang bawaan, meskipun dia RPM lebih tinggi guys. Oke, kita coba tes sekali lagi ya. Lebih galak yang ini ya torsinya ya. Nah ini kayaknya kalau misalkan kita tes, kita bandingkan dengan ini ya, mungkin torsinya kalah ya dengan ini. Cuman saya coba dulu aja deh. Nah kita mau coba lubang ketiga tadi ya. Ini menggunakan, nah kalau pakai mode impact pasti kayak gitu ya, ada pakai tuh truk gitu. Oke, kita mau coba pakai ini ya. Nah, jadi kalau kebutuhan kalian nggak banyak mah, mendingan jangan yang kayak gini, mendingan yang kayak gini ya kalau bisa ya. Cuman ini udah nggak ada sih. Cepat rusak soalnya kalau kita pakai bor biasa ataupun bor yang versi murah itu pakai ada yang impact drillnya, kecuali buat ya kecil lah.
Oke, buat powernya nggak seberapa. Kita pakai mode drilling dulu ya. Ini kita coba pakai bor yang malah yang ini. Kita rasakan nanti untuk RPM-nya, untuk RPM untuk ininya lebih kuat yang mana torsinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya lebih geol yang lama guys ya daripada yang baru ini guys. Yang baru ini lebih baik ya kayaknya untuk quality chucknya. Ini lebih antep ya, nggak kerasa menggeol. Tadi juga pas saya rasain sama yang ini, coba kita rasain yang ini ya. Agak lupa soalnya sama yang kemarin kita tes ya. Oke, jadi kalau saya rasain emang lebih kokoh yang itu ya kayaknya untuk dari segi caknya, untuk kokohan kesolidan dari titik senternya. Ini agak geol. Kita coba lagi aja ya. Ini karena mungkin udah lama atau gimana ya. Coba kita tes lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kekuatan yang ini karena masih baru atau gimana saya juga kurang begitu paham, tapi kita mau kita nanti mau jelaskan lagi aja di sesi selanjutnya mungkin ya, ketika udah saya pakai selama beberapa bulan seperti yang ini. Oke, sekarang kita akan coba mode impact drillnya guys ya. Kita sudah siapkan ini untuk konblok. Ini lebih keras dari tembok bata ya. Kita coba ambil dulu mata bornya guys. Oke, kita menggunakan mata bor dari Kinemaster yang ecek-ecek biasa. Jadi masih model yang biasa lah ya untuk rumahan kayaknya cocoknya. Karena saya jarang juga menggunakan mata bor yang lebih dari 8 mili. Ini 8 mili ya. 10 mili nggak ada, kita ada juga dari pinjem kemarin pas tes bor Dewat sama Dongceng. Terus untuk medianya ya konblok biasa ya. Ini dijangkau, kita coba ya, ini bekas bor Dongceng kemarin yang 12 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau tes lagi untuk lubang yang berbeda ya, bor ML Hayagas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lupa belum aktifkan mode impact. Oke, sudah aktif. Mantap, nggak ada mati ya, baterainya memang mati. Kita coba tadi kan turun naik ya untuk apa triknya atau untuk cara ini modelnya. Kita sekarang pakai model yang langsung genjot aja ke dalam, dipaksain bakal mampu. Sedikit lagi itu ada penurunan speed guys ya. Kalau untuk hammer ininya kita nggak coba aja, ini aja yang kita coba.
Tapi ini oke dan lumayan guys ya untuk bor tembok. Kayaknya sih untuk tembok-tembok rumah semacam kayak tembok batu bata, apalagi kabel mah udah cukup mumpuni, mantap ya, sudah bisa dipakai. Oke, itu aja mungkin mau tes. Kita tes yang lain apa ya? Kita coba tes yang keras, media yang padat. Siapa tahu mampu. Oke, kita coba aja siksa ya. Nah ini bekas 10 mili kemarin pakai Dewat. Ini sekarang kita pakai MLAY guys. Ya siapa tahu aja kuat. Kita mau tes aja. Cukup oke juga ya, bisa ngebor ya, bisa dibilang batu split ini ya. Kolar seperti ini kalau dibelah juga jadi batu split, tapi kayaknya khawatir dengan gearboxnya saya. Oke, yang jelas itu sudah kuat dalam kedalaman yang cukup panjang, sekitar 8 sentian. Kalau dipaksain takutnya jebol pada gearbox. Jadi ya kalau misalkan kalian mau coba silakan, cuman ya ini saya nggak rekomendasikan untuk bor kayak gini. Ini cuma sekedar tes aja untuk powernya guys. Mantap ya guys. Jadi setelah kita tes ini, kita sudah dapat kesimpulan untuk satu buah tool yang baru kita review ini guys ya. Jadi tool MLAY guys ya. Ya bisa dibilang ini untuk kesimpulannya mantap dan sesuai ekspektasi guys ya. Oke, untuk kembalian 100 ribuan lebih sudah dapat satu baterai dan satu charger dan aksesoris bonus lainnya, meskipun ya kurang begitu cepat tumpul lah kayak gitu, pokoknya kalau dipakai buat produksi ya, buat rumahan mas, saya rasa itu aksesoris bisa dipakai ya. Kita bahas sekilas dulu ya cerita tentang pengalaman MLAY yang tipe lama. Ini kita pakai buat mata bor sendok yang seperti saya jelaskan tadi, 35 mm maksimalnya. Ini sangat mantap, oke ya, bisa diandalkan buat kerja di bidang furnitur guys. Kalau untuk penjaringan saya juga kurang tahu ya, karena penjaringan saya juga butuh torsi yang cukup besar ya, biar irit baterai terutama. Kalau misalkan buat putaran mah ya nggak begitu beda jauh sama bor ya, cuma torsinya kan kalau misalkan impact driver kan sudah masuk, torsi kan harus kuat tuh, tetap dia ngegebuk dan baterainya irit. Kalau ini tetap muter guys, jadi untuk konsumsi baterainya lebih rendah impact driver guys ya. Untuk penjaringan saya juga kurang paham, tapi iritan kayak kayu kalau nggak salah ya, yang kayu kita pakai untuk penjaringan. Kita ini pakai yang pakai kayu, alhamdulillah nggak ada kendala sama sekali ya, cuman bagian catnya aja kadang yang memang kurang nyaman tuh, udah ini banget ya. Nih kita lebih jelaskan ya, kelihatan nggak jelas ya, nah kan kayak gitu ya. Kalau yang ini memang lebih kokoh guys, lebih solid dia ya untuk bagian catnya. Biasanya kan untuk ada yang backgrindnya itu lebih geol ya, tapi ini lebih solid ya. Nggak tahu juga nih karena ini pemakaian yang udah cukup lama atau bagaimana ya. Kalau dari durability kemarin juga saya nggak begitu, kalau nggak salah dari baru juga udah gini, udah geol. Untuk pemakaian bor kayu juga yang dari Belanda dulu tuh saya rasakan, cuman yang torsinya ya cukup oke. Tadi pas kita pakai untuk baterai bawaan yang ini ya, ternyata RPM memang tinggi, tapi untuk torsi dia kalah sama baterai Nagawa sama baterai Kailat guys ya. Tadi tuh 4400 berapa ya, 80-an kalau nggak salah ini pakai baterai bawaan yang MLAY. Terus yang pakai Kailat tuh 1420-an ya. Tapi untuk bagian RPM memang kalah sama ini. Tapi setelah kita tes untuk langsung di kayu, ternyata torsinya kalah ya. Jadi ada tersendat dikit pakai baterai ini guys. Kalau pakai baterai yang Kailat atau yang Nagawa itu powerful ya. Ya ada tersendat dikit, ada macetnya tadi mata bor ini nih apa sendok, tapi langsung teratasi gitu, nggak lama jedanya kayak yang ini. Jadi ini ada jeda tak gitu, baru baju lagi. Kalau yang ini tadi cuma tak langsung lagi dia. Jadi kerasa banget ya, kerasa banget. Kalau misalkan kalian menganalisis pasti juga merasakan seperti itu guys ya. Oke, kita akan coba kupas tuntas tentang kekurangan kelebihan ya, tentang bor MLAY yang versi baru yang ini gitu. Oke, yang pertama kelebihannya dia itu sangat murah ya menurut saya. Di antara bor 20 volt yang lainnya, ini yang paling murah, dan saya rasa kalau bilang worth it, ini sangat worth it ya. Untuk bor quality ya cukup oke ya. Untuk yang sekarang kayaknya ininya lebih kokoh jaknya, jadi nggak geol kayak yang ini. Tuh, ini saya antepin tuh. Oh yang ini enggak ya, nggak terlalu kayak gitu, nggak terlalu kurang begitu parah.
Ini parah nih. Dari pertama beli juga saya kayak ini nih, parahnya ya. Udah ada kayak gini, gel-gelnya, perasa banget. Ya berarti itu menurut saya cukup. Terus untuk quality juga cukup oke ya, untuk harga segitu mah. Terus untuk power ya bisa diandalkan ya untuk kayu mah. Kalau untuk hobi-hobi ya, ini lebih multifungsi guys. Terus untuk paket pembelian yang seperti itu, saya rasa itu sudah mantap. Itu termasuk kelebihan juga ya, dapat baterai satu, ya bisa. Ya siapa tahu kan ada yang masih belum punya board contrast di rumah gitu. Terus paketnya mending pakai baterai aja ya, karena cuma nambah sekitar 40 ribuan dari paket yang nggak ada baterai. 30-40 ribuan bayangin, dapat charger sama dapat baterai. Nah itu udah mantap sekali ya, worth it sekali. Ini saya yakin ini worth it sekali, ini nggak bakal nyesel kalau kalian beli. Ini dari pribadi saya, bukan karena endorse, saya nggak pernah dapat endorse belum dapat. Yang mudah-mudahan ntar mau dapat. Ya kita bicara real aja ya di sini. Oke, dan untuk segi kekurangan ya menurut saya juga kurang paham ya untuk durability nanti yang akan kita hadapi ke depan ya. Untuk fitur impact drill yang ada di MLI ini guys, karena kan biasanya kalau ada mode ini nih saya udah sering banget ada yang error, ada yang nggak bisa balik lagi ke mode groove itu. Nah itu perlu digarisbawahi ya untuk kalian yang mungkin mau beli MLI ini, tapi untuk bor-bor tembok saya rasa nggak bakal sih. Kalau misalkan kalian bor-bor yang kayak tadi punya saya tes tuh pakai batu split atau batu kolar kayak gitu ya, mungkin itu akan cepat rusak juga ya, terutama dari bagian gearbox ya, yang saya rasain sih dulu kayak gitu ya. Untuk bor murah pasti ada minusnya dari situ. Kalau pakai media berat itu nanti gearboxnya akan cepat, bukan aus sih, cepat kering, terutama sama grease. Terus yang kedua ada pergeseran gar-gar matahari, di matahari yang kecil itu, dan mode speed biasanya yang sering kawatnya tuh melar. Jadi ya minimal harus bisa bongkar lah ya. Kalau misalkan bor murah itu ya jangan ambil itu bahwa itu adalah negatif, itu positif juga, karena dengan adanya bor rusak kita juga bisa servis sendiri, menganalisis kinerja dan lain-lain seperti itu guys ya. Karena saya juga dulu nggak ngerti banget ya soal mekanisme dan lain-lain servis bor, tapi setelah saya punya generik atau bor-bor murah terus rusak, terus coba perbaiki lah ya, alhamdulillah sudah mengerti sampai sekarang untuk mekanisme dari modul dan lain-lain sebagainya, untuk bagian mekanisme dari gearboxnya atau dan semua fitur pokoknya ya. Oke. Jika kalian benar untuk bor ini akan kami sarankan di bawah untuk pembelian. Untuk bor ML yang versi sekarang, untuk yang versi ini memang udah nggak ada ya, jadi semuanya sekarang sudah ganti yang pakai 3 mode ini ya. Dengan harga 200 ribuan lebih saya rasa sangat worth it ya. Saya dapat ini seperti yang dijelaskan tadi, yaitu cuma 260 ribuan ya kemarin tuh. 290 ribu dapat satu baterai. Kalau kemarin tuh yang ini itu saya dapat 230 ribu, sudah diskon tuh ya. Kalau belum diskon sih 3 berapa ya, pokoknya berkurang sekitar 40 per 50 ribuan ya, pas dari harga normal itu pas diskon live gitu, sama garis ongkir dan lain ya. Dan untuk produksi mebel sih saya rasa untuk multiplex masih oke ya, masih worth it ya. Terus untuk rumahan apalagi ya udah oke, karena sudah ada 3 mode juga. Nah ini kalau misalkan pakai mode impact, kalau yang saya ini ya perkirain gitu ya, kalau saya perkirakan untuk jangka panjang, kalau misalkan dipakainya seminggu sekali kayak pasang teaser doang gitu, untuk furnitur kan juga ada tempel ini gitu ya untuk kitchen ya, jadi udah bisa ya diandalin, dan jangka panjangnya kayaknya cukup mantap, bisa diandalkan. Terkecuali kalian memang mainnya di bidang AC tuh ya, kalau sering pakai dinabol terus kan pasang AC ya, bongkar pasang kadang pindahin gitu, ini kurang begitu recommended ya. Bisa sih bisa, cuma nanti durability yang akan kedepannya mungkin jangkanya lebih pendek guys ya. Oke, itu saja guys yang bisa sampaikan untuk bor MLI ini. Dan jika kalian tanyakan cepat panas enggak, ini ya menurut saya masih sedang-sedang aja, ini masih di suhu 40 lebih dikit lah ya, 40 lebih dikit. Terus kita tidak lupa bahas ya untuk baterai guys ya. Jadi baterai yang ternyata RPM lebih tinggi itu bisa jadi torsinya lebih rendah. Itu mungkin dari modulnya juga ya, saya juga belum begitu mengerti untuk elektrikalnya, karena tadi pas pakai baterai ini itu RPM naik tapi torsi lebih rendah. Terus untuk torsi rendah ini RPM bisa lebih naik guys ya. Jadi seperti itu, torsi tetap torsi naik RPM bisa lebih rendah, itu yang saya rasakan tadi guys ya. Oke, semoga bermanfaat videonya. Jika ada yang bertanya silahkan nanti tulis di kolom komentar. Dan jika ada tidak kesamaan tentang bor yang saya ulas ini, ya mungkin itu ada perbedaan produk dari setiap pembikinan ya, karena juga ada keliruan dari PT juga atau quality controlnya. Oke, semoga bermanfaat videonya. Saya pamit undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.